Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suryaman dengan NIM 857581749 dari UP BJJ Bandung. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum tentang listrik dan magnet, di mana tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, kemudian menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD. Praktikum ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah PDGK 4107 praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Lintang Rahmayanti SPD GR. Adapun alat dan bahan yang saya pergunakan, yang pertama adalah kardus, kemudian ada spidol, kemudian ada bekas paralon, ya, alas ini. Kemudian 3 buah baterai, ada gunting, kemudian ada lem lilin, ada penggaris, kemudian ada es api, kemudian ada api, ada 3 buah lampu, berikut kabel secukupnya, kemudian 2 buah saklar, kemudian ada kayu, ada pensil, kawat, tembaga, besi, ada penghapus, sendok, garam, dan juga air keran. Ya. Itulah bahan-bahannya. Mari kita laksanakan praktek ini. Baik, yang pertama kita membuat dulu dudukan untuk baterai, ya. Kita pasang 3 buah baterai. Hati-hati dalam pemasangannya, ada tutup negatif dan positif. Untuk membedakannya, yang positif itu dia tutup. Yaitu berjalan dari arus positif, ya. Dia akan memasuki saklar ini. Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik. Dan ini ketika lampu menyala berarti mengindikasikan bahwa arus listrik itu mengalir, ya, dari positif kemudian dia kembali ke negatif, ya. Jadi ketika lampu menyala ini rangkaian listrik, berarti harus ada rangkaian ini ada. Bagaimana jika kita mengecek benda-benda ini apakah dia itu sebagai konduktor atau isolator? Mari kita cek satu-satu. Saklar kita biarkan menyala, ya. Ketika ini diputuskan berarti sudah menyala. Nanti mengeceknya kalau menyala berarti yang pertama kawat besi atau kita menggunakan paku, ya, di sini. Nah, berarti dia menghubungkan listrik arus, ya. Berarti besi ini lampunya menyala, tembaga, ya. Nah, dia nyala, ya, kawat tembaga menyala. Sendok, apakah dia akan mampu, ya, lihat, ya, sendok menghubungkan lampu menyala. Kayu ada lagi, tidak, ya, sudah menyala.
tidak menyala. Yang hitamnya, bukan kayunya. Nah ini grafit ya, ada. Nah ini kertas, kita lihat. Tidak ada ya. Nah, tidak menyala. Menggunakan ini saja, garis. Tidak. Lampu tidak menyala. Ini air. Ada ya, air biasa. Nah, cuman juga jadi dapat kita ketahui bahwa kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, kemudian air keran dan air garam itu bisa menyalakan lampu ya, dan termasuk dalam konduktor. Kemudian kayu, karet penghapus, kertas, plastik itu tidak menyala lampunya, kemudian menjadikan dia itu termasuk bukan konduktor ya, atau pulsa. Baik, ini rangkaian kita telah melakukan uji coba tadi dengan benda-benda. Kemudian apa yang terjadi jika saklar ini kita putuskan dan terjadi, maka arus tidak akan berlanjut ya, terputus di saklar. Bagaimana jika dinyalakan kembali? Nah, dia akan tersambung. Tuh. Baik, dari arus positif kita ke saklar, kemudian ke lampu, kita tambahkan lampu lagi. Apa yang terjadi ya? Nah, ini dinamakan satu dari arus positif dia ke saklar, ke lampu 1, ke lampu 2. Dan ini yang dinamakan rangkaian seri. Lihat dari nyala lampunya, kemudian jika dimatikan dari ini diputus, maka semuanya akan putus karena arus berada di sini. Ya, ketika disambungkan maka dia akan menyala. Kemudian bagaimana kalau kita akan membuat paralel? Baik. Baik, kita lihat dia menyala. Dan ini pun menyala. Nah, yang satu ketika dimatikan dia akan tetap menyala. Ya, ini fungsinya rangkaian paralel. Nah, jadi tidak akan saling mempengaruhi, di mana dia mengambil arusnya langsung ya, dari arus positif kemudian negatif. Ya. Gitu. Jadi ini contoh penggunaan listrik di rumah ya. Nah, itu. Dan nyalanya pun beda dengan yang tadi, ini lebih terang.